Antoni, kita lanjutkan lagi perbincangan kita terkait dengan pasar keuangan tanah air hingga jelang akhir tahun 2025. Kalau dari Danapati sendiri, apakah ada racikan dari portofolionya, Pak? Mungkin kita fokus di 3 produk kita ya. Yang pertama itu ada sukuk syariah, yang kedua ada money market, dan 3 itu campuran, balance fund. Produk kita itu udah sekitar 8-9 tahun, dan masing-masing returnnya itu cukup stabil setiap tahunnya. Seperti money market kita itu so far udah 5,8%, untuk sukuk syariah kita sudah 9%, dan juga balance fund kita sudah 15%. Nah itu kalau bisa dilihat ini kan lumayan publik info ya, bisa dilihat chartnya itu cukup stabil, kecuali zaman krisis kita kan sesuai ya. Basically untuk 3 produk ini lumayan yang paling diminati oleh investor kita sih. Kalau untuk sektor sendiri Pak, mungkin sektor apa Pak yang cukup atraktif yang dipertimbangkan oleh Danapati? Sektor mungkin terutama perbankan dan konsumer, karena sesuai dengan pemerintah punya fokus, yaitu adalah peningkatan likuiditas dan juga pertumbuhan ekonomi dan juga pertumbuhan profit yang cukup membaik so far ya. Kalau komoditas sendiri seperti apa Pak? Karena kalau akhir tahun biasanya menjelang musim dingin untuk kebutuhan batubara ini kan meningkat Pak untuk kebutuhan pemanas. Iya betul. Untuk sektor komoditas terutama batubara dan nikel itu mungkin sesuaikan dengan permintaan dari China dan India. Sedangkan sekarang sudah mulai musim dingin, berlanjut sampai Januari Februari, jadi kemungkinan ada kenaikan di harga komoditasnya itu. Nah mungkin karena itu sentimen wise bisa jadi bagus untuk pasar saham komoditas, tapi in reality belum tentu ya, karena kan ini kita mesti perhitungan cost-nya juga, memperhitungkan berapa besar demand-nya. Tapi sentimen wise positif untuk komoditas. Kalau untuk emas, apakah ini masih cukup menarik Pak, atau justru sudah mulai cukup mature nih Pak harganya? Kalau emas itu menurut saya masih bisa berlanjut sampai dengan first half. Sentimennya masih bagus, permintaan juga masih kuat, tapi kenaikan harganya sudah cukup pesat ya. Jadi mungkin ini bakal short live ke depannya. Jadi nggak bisa, mungkin nggak bisa tembus 5.000 kali ya. Harga sahamnya ya. Tertahan ya Pak di 4 ribuan. Nah artinya dengan skenario The Fed tidak memangkas suku bunga acuannya di akhir tahun 2025 ini, ketidakpastian ini kan akan terus berlanjut Pak hingga awal tahun 2026. Untuk investor retail ini sebaiknya sikap mereka seperti apa Pak? Mungkin lebih ke diversifikasi. Kalau formula yang kita jalankan terhadap investor kita itu adalah 50-50 ya. 50 itu pendapatan tetap, 50 itu saham. Jadi formula ini kita sudah jalankan beberapa tahun dan cukup memberikan hasil return yang lumayan stabil dan bagus ya. Double digit terus returnnya dari hasil ini. Kalau untuk Danapati sendiri seperti apa Pak outlook-nya? Menurut kita sih 2026 itu bisa jadi bagus untuk pertumbuhan ekonomi kita. Tetapi challenge-nya juga ada ya. Apakah earnings growth-nya akan catch up, apakah dengan likuiditas menguncurkan ini bisa menghasilkan penjualan yang lebih besar. Tapi overall selama nilai tukar rupiah kita masih terjaga, pertumbuhan GDP kita berkembang, karena ekonomis kan sudah expect tahun ini 4,7, tahun depan itu 4,8 ya pertumbuhan GDP ya. Jadi bisa dibilang cukup positif. Tapi balik lagi ke masing-masing sektor dan perusahaan, apakah mereka bisa utilize indikator-indikator ini. Tadi Anda katakan sektor perbankan dan consumer ini cukup prospektif ya Pak. Tapi melihat daya beli masyarakat saat ini, apakah ini juga bisa menjadi catatan sendiri bagi Danapati? Kemungkinan besar sih memang balik lagi apakah daya beli masyarakat itu bisa naik ke depannya, karena itu yang bakal mendorong 2 sektor yang tadi ya. Cuma so far saya melihat ada sedikit perbaikan sih. Ada sedikit perbaikan di daya beli. Walaupun signifikannya belum, tapi karena balik lagi pemerintah tetap memfokuskan, mengunculkan likuiditas, memberikan insentif-insentif, sektor properti juga ada. Jadi menurut saya daya beli masyarakat masih bisa naik sih ke depannya. Dan dengan berbagai sentimen tadi, proyeksi Danapati untuk level IHSG hingga akhir tahun saat ini saja sudah semakin mendekati 8.500 ya Pak? Mungkin 3 skenario kali ya, kalau yang bisa dibilang
super konservatifnya atau buruknya mungkin 8.300. Mungkin konservatif ada moderate-nya sekitar 8.500. Untuk bullish-nya tergantung dari performance emiten-emiten itu mungkin bisa 8.800 gitu. 8.300 untuk konservatif, tapi kalau bullish-nya 8.800 ya Pak ya. Apakah Dana Pati juga melihat bahwa di tahun 2025 ini akan kembali terjadi window dressing atau justru tidak ada nih Pak? Harusnya sih ada window dressing kali ini ya. Makanya ini juga mendukung positif katalis untuk sektor perbankan sama konsumer biasanya. Biasanya ada adjustment di situ sih. Saham-saham big caps lainnya Pak, sektor yang menarik selain perbankan? Mungkin balik lagi ke komoditas ya. Komoditas biasanya 3 sektor itu yang menjadi fokus utama di window dressing sih. Oke, kemudian untuk di tahun 2025 akhir Pak, bagaimana Anda melihat stance bagi investor retail untuk mungkin bisa bersiap menghadapi kuartal 1 2026 yang masih diliputi ketidakpastian? Balik lagi mungkin mempersiapkannya itu mereka harus diversifikasi ya. Yang saya bilang mungkin 50% dana taruh di pendapatan tetap, 50% atau less dari 50% di saham. Mungkin yang saya harus tekankan mereka harus selalu ready cash ya untuk mengambil kesempatan ke depannya. Artinya apakah Anda melihat bahwa ketidakpastian itu juga harus inline juga dengan cash is king seperti yang beberapa waktu lalu, atau juga sebaiknya pelaku pasar juga sudah mulai masuk ke aset-aset yang berbasis risiko? Mendekati akhir tahun udah pasti bisa dibilang cash is king yang pertama. Yang kedua, begitu ada kesempatan di kuartal 1, let's say Januari Februari, ada economic stabilitas baru, insentif baru, di sana kita sudah ready, cashnya sudah ready, dan juga portfolio kita sudah balance gitu. Jadi mungkin bisa bilang manage resiko lah ke depannya.